Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat terletak di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Kota Pontianak. Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat merupakan daratan rendah dengan luas sekitar 146.807 km persegi atau 7,53% dari luas Indonesia atau sekitar 1,13 kali luas Pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari utara ke selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari barat ke timur. Begitu pula dengan agama. Di Kalimantan Barat, agama yang dianut beragam. Ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan keberagaman tersebut, tidak menjadikan Kalimantan Barat intoleransi dan terpecah, akan tetapi menjadikan Kalimantan Barat lebih dewasa untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, terlebih dengan diraihnya Kota Singkawang sebagai peringkat pertama kota toleransi terbaik di Indonesia oleh Setara Institute. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat merupakan instansi vertikal yang mempunyai visi mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang taat beragama, berakhlak, rukun, cerdas, berintegritas, dan sejahtera lahir batin. Selain itu, mempunyai misi yang pertama, meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Yang kedua, memantapkan trilogi kerukunan umat beragama. Ketiga, menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas. Keempat, meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. Kelima, mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabel. Keenam, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Ketujuh, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi tantangan ke depan, saya ingin mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat bahwa saat ini kita harus menyadari pentingnya membumikan budaya kerja Kementerian Agama. Karena bagaimanapun, jika 5 budaya kerja ini mampu kita bumikan tidak hanya dalam simbol, tapi juga mampu kita lakukan baik ucapan, perbuatan, dan sikap kita. Tentu saja ini akan sangat penting bagi kita. 5 budaya kerja itu adalah antara lain, satu, bagaimana kita bisa bersikap untuk integritas dalam segala aspek. Yang kedua, selalu profesional dalam memberikan pelayanan. Dan yang ketiga adalah mampu berinovasi, tidak hanya
dalam rutinitas, tapi kegiatan-kegiatan rutin itu kita mampu untuk meningkatkan dan menginovasikan. Kemudian sikap tanggung jawab dalam segala aspek yang kita lakukan, serta mampu menjadi contoh dalam kehidupan nyata dalam diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Ini yang penting. Nah, sikap ini harus ditumbuhkan pada semua ASN Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, mari kita bangun pelayanan yang terbaik. Kami sedang mewujudkan namanya layanan terpadu satu pintu. Hari ini kita coba membangun di Kanwil Kementerian Agama, tapi tahun berikutnya kita harapkan di seluruh kabupaten kota, paling tidak separuh dari kabupaten kita bisa juga melaksanakan layanan terpadu satu pintu. Dan kalau perlu tidak hanya di Kemenag, tapi yang mampu di unit-unit pelayanan kita di KUA dan sebagainya bisa juga kita laksanakan pelayanan terpadu satu pintu. Ini tujuannya untuk mendekatkan, memudahkan, dan memberikan kemudahan kepada umat beragama dan masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut. Kemudian yang ketiga yang tak kalah penting juga, bahwa seluruh ASN Kementerian Agama harus menyadari bahwa pemerintah saat ini sedang giat-giatnya melakukan reformasi birokrasi. Kesadaran memahami bahwa kita sudah berubah, dan kesadaran perubahan reformasi ini harus sampai ke seluruh ASN Kementerian Agama di pelosok-pelosok, apalagi di tengah-tengah kota. Bahwa kita sudah mengalami perbaikan dan perubahan reformasi ini harus disadari. Ini dapat kita rasakan saat ini, mulai dari rekrutmen pegawai, pensiun, dan sistem pengembinaan dan rekrutmen pegawai ini terus melalui perbaikan-perbaikan dengan sistem layanan dengan reformasi birokrasi. Dan kita tahu bahwa kita sekarang menuju pada era digital, oleh karena itu seluruh ASN juga harus mampu menyesuaikan perubahan yang saat ini berkembang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTSP merupakan upaya transformasi pelayanan publik guna mewujudkan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat sebagai instansi yang bersih melayani. Di samping itu, PTSP juga menjadi bagian wujud komitmen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat untuk lebih dekat melayani umat. Kami menyambut baik yang telah dilakukan oleh PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Di antaranya melayani rekomendasi dan surat keterangan, yang kedua adalah legalisir, dan ketiga bantuan keagamaan dan sosial. Pelayanan yang telah diberikan itu dengan murah, cepat, efektif, dan efisien. Dan kami menyambut baik juga bahwa teman-teman yang telah memberikan pelayanan bekerja dengan sungguh dan ramah. Dengan inovasi pelayanan yang terpusat, diharapkan akan mempermudah publik dalam mendapatkan layanan terbaik. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, jaya bersama umat.
Apa itu madrasah? Apa yang terbayang saat disebut kata madrasah? Sebagian orang punya kesan bahwa madrasah identik dengan bangunan kumuh, anak-anak lusuh, hanya belajar agama, tidak bisa sekolah lanjut, atau generasi Islam yang kaku dan radikal. Lulusan madrasah identik jadi ustadz, guru ngaji, atau pegawai rendahan. Orang tua yang mengharapkan anaknya jadi dokter, insinyur, atau bekerja di perusahaan multinasional biasanya tak akan menyekolahkan anaknya ke madrasah. Madrasah juga sering dianggap jadi pembuangan anak tak berprestasi karena anak berprestasi masuk sekolah-sekolah umum favorit. Betulkah demikian? Marilah kita lihat fakta-fakta yang akan mengubah pandangan Anda tentang madrasah. Jauh sebelum ada pendidikan formal, madrasah sudah jadi model pendidikan yang dijalankan berabad-abad. Jauh sebelum UNESCO menggaungkan konsep lifelong learning atau education for sustainable development, madrasah sudah memulainya. Madrasah menjadi tempat belajar bagi semua jenjang usia. Raudatul Atfal untuk tingkat TK, Madrasah Ibtidaiyah untuk tingkat SD, Madrasah Sanawiyah untuk tingkat SMP, dan Aliyah untuk tingkat SMA. Semuanya berijazah yang diakui negara dan bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan manapun. Seiring perkembangan zaman, madrasah terus berinovasi. Kini madrasah mulai dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi kelangkaan ulama, dibuatlah madrasah keagamaan. Untuk mencetak ahli sains, dibuatlah madrasah insan cendekia. Dan untuk menjawab tantangan dunia industri, usaha, dan perbankan, dibuatlah madrasah vokasional. Singkatnya, madrasah adalah sekolah formal dengan berbagai keistimewaan. Tak hanya melatih skill, tapi juga membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang santun dan menghargai keragaman. Dengan dukungan negara, masyarakat, dan swasta, sekitar 76.000 madrasah akan direvitalisasi. Bangunan diperbaiki, sumber daya dilatih, pengelolaan ditingkatkan, menjadi lembaga pendidikan yang menjadi mesin perubahan. Tak ada lagi kesan kumuh, siswa lusuh. Madrasah akan jadi lembaga pendidikan yang berwibawa, meneruskan tradisi berabad-abad, melahirkan para pemimpin bangsa yang paripurna. Jika yang Anda cari adalah pendidikan yang mengakar pada sejarah bangsa, jika yang Anda cari sekolah yang bukan hanya belajar ilmu, tapi juga akhlak, jika Anda ingin para intelektual kembali membangun masyarakatnya, jika yang Anda cari adalah anak yang memiliki pandangan keagamaan yang rahmatan lil alamin dan menghargai kearifan lokal, jika Anda percaya pada pendidikan untuk perubahan, maka madrasah pilihannya. Madrasah Pusat Pendidikan Anti Korupsi. Korupsi bukanlah masalah materi, tetapi lebih merupakan masalah mental. Lihatlah para koruptor, mereka bukanlah orang yang miskin harta, tetapi mereka miskin karakter. Pendidikan karakter adalah cara terbaik untuk memangkas budaya korupsi dari akarnya. Madrasah adalah contoh tempat terbaik pendidikan anti korupsi. Sebab di madrasah, prinsip-prinsip anti korupsi bukan semata-mata diajarkan, tetapi juga diinternalisasikan agar menjadi bagian dari budaya sehari-hari. Mari kita lihat nilai dan budaya yang dibangun di madrasah. Komunal dan egaliter. Korupsi tumbuh subur dalam budaya yang individualistik, di mana pencapaian pribadi dan persaingan materi menjadi ukuran kesuksesan. Budaya ini tak mendapat tempat di dunia madrasah. Budaya guyub atau komunal menjadi ciri khas budaya madrasah. Tenggang rasa dan tepos liro menjadi nilai yang utama. Pencapaian bersama lebih utama daripada prestasi pribadi. Sikap syukur dan qanaah. Inti dari korupsi adalah keserakahan. Sikap tak puas dengan apa yang sudah dimiliki. Sementara di madrasah, sikap syukur dan qanaah adalah ajaran yang selalu ditekankan, yaitu sikap merasa puas dengan segala rezeki yang Allah berikan, sekecil apapun. Pola hidup sederhana. Gaya hidup yang mengedepankan hedonisme menyebabkan para koruptor terus mengejar tren dan standar umum dan melupakan kemampuan diri. Akibatnya mereka mencuri. Madrasah tumbuh dalam budaya apa adanya, sederhana tanpa harus mengada-ngada. Banyak madrasah dibangun secara swadaya di rumah-rumah,
surau atau langgar sederhana. Para pendirinya bukan orang-orang kaya raya. Mereka adalah orang-orang biasa, hidup sederhana, tetapi memiliki karya luar biasa. Tahan prihatin. Banyak orang korupsi karena tak memiliki kemampuan menghadapi himpitan. Mereka memilih jalan pintas untuk mengatasi kesulitan. Mereka memiliki adversity quotient yang rendah. Adversity quotient adalah kecerdasan dalam menghadapi kemalangan. Kehidupan di madrasah mengajarkan siswa-siswanya menghadapi situasi yang sulit. Mereka harus hidup mandiri dalam serba keterbatasan. Semangat man jada wajada, siapa serius pasti berhasil. Man sobaro dhofiro, siapa yang sabar pasti akan menuai. Membuat siswa madrasah memiliki adversity quotient yang tinggi dan pantang menempuh jalan pintas, apalagi jalan haram. Berpikir jangka panjang. Koruptor adalah jenis manusia yang berpikir pendek. Demi kesenangan sesaat, mereka mengorbankan reputasi dan masa depan mereka. Di madrasah, siswa belajar melihat jauh ke depan. Bukan hanya kehidupan di dunia, tetapi jauh sampai kehidupan setelah mati. Semua hal akan diminta pertanggungjawaban. Dengan kembali menghayati dan menghidupkan nilai dan budaya di atas, madrasah dipastikan menjadi laboratorium yang nyata bagi pendidikan anti korupsi. Dunia pendidikan Indonesia berutang besar pada pesantren. Sebab jauh sebelum ada sistem pendidikan formal yang sekarang kita kenal, pesantren telah menjadi lembaga pendidikan yang diterapkan luas di Indonesia. Pada umumnya, pesantren berawal dan berpusat pada sosok kiai yang memiliki ilmu untuk dibagi. Para santri datang mengaji, bahkan sebagian mondok di sana. Karena itu tempat itu disebut pondok pesantrian atau pondok pesantren. Dulu di pesantren para santri hanya belajar ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, nahwu syorof, dan lain-lain. Tapi kini pesantren pada umumnya telah menerapkan program terpadu pendidikan agama dan umum seperti sains, sosial hingga ilmu kejuruan. Maka tak heran jika kini lulusan pesantren memiliki kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Banyak lulusan pesantren yang kuliah di perguruan tinggi umum seperti ITB, UI, UGM, dan lain-lain. Lulusan pesantren selain tersebar di Mesir, Timur Tengah, juga tak sedikit yang kuliah di Eropa dan Amerika. Alumni pesantren bukan hanya jadi dai dan ulama, tak sedikit yang menjadi pengusaha, pejabat, bahkan presiden. Metode pembelajaran pesantren awalnya bersifat personal dan informal yang disebut dengan sorogan. Kiai mengajarkan materi sesuai dengan capaian dan kemampuan si santri. Tapi kini, pada umumnya, pesantren telah menerapkan metode pengajaran klasikal seperti sekolah pada umumnya. Sekolah asrama atau boarding school memang bukan hanya milik pesantren, tapi konsep mondok di pesantren sangat khas. Bukan hanya melatih kemandirian, tapi juga melatih kedisiplinan ibadah ritual dan pembentukan spiritual. Pendidikan karakter yang sekarang menjadi tema sentral dalam pendidikan modern telah menjadi inti pendidikan pesantren selama berabad-abad. Adab sebelum ilmu, character before knowledge adalah prinsip pendidikan pesantren. Bukan hal yang aneh jika seorang santri harus berkhidmat kepada kiai selama bertahun-tahun tanpa diajarkan satu kitab pun. Kiai bertujuan membentuk adab sang santri sampai betul-betul siap menerima ilmu. Karena tujuan pendidikan bukan hanya taklim, pengajaran, tapi juga takdib, pembentukan karakter. Jika sekolah modern kini tengah ramai-ramai back to nature dengan konsep sekolah alam, maka pesantren sejak dulu telah bersatu dengan alam. Pesantren bukan tempat yang terisolasi dari alam sekitar. Masjid, asrama, sawah, dan kebun selalu menjadi kesatuan yang tak terpisahkan membentuk lingkungan pesantren. Kegiatan belajar tidak terbatas pada mengaji di surau, tapi juga menggarap lahan, memelihara lingkungan adalah bagian pembelajaran di pesantren. Di tengah komersialisasi pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai wilayah elit yang tak peka sosial,
pesantren menunjukkan sebaliknya. Tak ada benteng yang memisahkan pesantren dari lingkungan sekitar. Pesantren selalu menjadi bagian dari masyarakat, aktif dalam pemberdayaan ekonomi dan melestarikan budaya lokal. Santri-santri disebar ke masyarakat bukan hanya untuk berceramah, tapi juga untuk mengabdi. Pesantren mengajarkan Islam hingga intinya, yaitu sebagai agama rahmatan lil alamin, memperjuangkan kemanusiaan, menghormati perbedaan, menumbuhkan cinta tanah air. Sejarah membuktikan para kiai dan santri berada di barisan depan membela republik ini bersama semua elemen bangsa tanpa melihat perbedaan. Perbedaan dipandang sebagai rahmat, bukan laknat. Karena itu, intoleransi, takfirisme, radikalisme tak mendapat tempat dalam tradisi pesantren. Pesantren bukan hanya sebuah lembaga pendidikan, tapi juga tempat merawat kekayaan budaya bangsa. Tak berlebihan jika Martin van Bruynesen menyebut pesantren sebagai one of Indonesia's great tradition. Berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, peran dan fungsi Kementerian Agama adalah sebagai regulator dan pengawasan serta pembinaan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat saat ini dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, yang merupakan lembaga pemerintah non-struktural, dan Lembaga Amil Zakat atau LAZ yang dibentuk oleh masyarakat. Basnas memiliki sistem entry data zakat yang dinamakan Sistem Informasi Manajemen Basnas yang disingkat dengan SIMBA. Namun, data pengelolaan zakat pada Basnas belum terintegrasi dengan baik dengan Kementerian Agama. Kemudian, melihat dari kondisi yang terjadi saat ini, yaitu data lembaga dan pengelolaan zakat belum tersedia secara lengkap, data diperoleh secara manual yang memakan waktu relatif lama, dan data yang ada pada Basnas belum terintegrasi dengan Kementerian Agama. Oleh karena itu, kondisi yang diharapkan melalui proyek perubahan ini adalah tersajinya data yang akurat dan valid. Data dapat diakses langsung melalui website kalbar.kemenak.go.id dan data pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan Basnas. Untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut, Seksi Pemberdayaan Zakat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mempersembahkan rancangan proyek perubahan oleh Ibu Emi Jumartina selaku Project Leader dengan mentor Bapak Kaharudin selaku Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf. Untuk meningkatkan kualitas serta mempermudah proses penyelenggaraan data pengelolaan zakat bagi seluruh stakeholder, rancangan proyek perubahan merupakan sebuah solusi terpadu dalam pengelolaan zakat secara terbuka dan transparan melalui Sistem Informasi dan Manajemen Zakat (SIMKAT). SIMKAT memuat data lembaga zakat dan pengelolaan zakat secara terintegrasi. SIMKAT dapat diakses melalui situs Kanwil Kemenak Kalbar, yaitu kalbar.kemenak.go.id. Setelah login melalui situs kalbar.kemenak.go.id, arahkan kursor pada fitur data. Kemudian, scroll ke bawah dan pilih fitur data zakat atau SIMKAT. SIMKAT menyajikan beberapa fitur mengenai data zakat. Fitur pertama mengenai lembaga pengelola zakat menyajikan data lembaga Basnas yang berisi daftar nama Basnas di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Kemudian data lembaga amil zakat atau LAZ yang berisi daftar nama LAZ Provinsi Kalimantan Barat, serta data lembaga pengelola zakat yang sudah mendapatkan legalitas. Fitur kedua adalah kualitas mutu lembaga pengelola zakat yang menyajikan data akreditasi lembaga pengelola zakat.
Fitur pengelolaan zakat menyajikan data penerimaan zakat dari perorangan, instansi, serta rekapitulasi penerimaan zakat. Fitur ini meliputi pengumpulan, pendayagunaan, serta pendistribusian zakat. Fitur terakhir yaitu informasi zakat yang menyajikan informasi mengenai peraturan yang berhubungan dengan lembaga zakat dan pengelolaan zakat. Melalui SIMCard, pengelolaan zakat bagi stakeholder diharapkan dapat lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Saat ini, piloting SIMCard tahap pertama tengah berjalan dan akan disusul tahapan-tahapan berikutnya hingga diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja. Kelola zakat melalui SIMCard. Sejak dilantiknya Dr. Andes Haji Ridwan Syah MSI sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, berbagai inovasi dan capaian kinerja yang telah dilakukan. Melalui Subbag Perencanaan dan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat pernah dinobatkan sebagai pelaporan keuangan terbaik tingkat nasional melalui Duta Akralnya. Adapun anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 sebesar Rp1.5miliar613.971.000 dengan serapan anggaran mencapai 94,23%. Sesuai data Ortala dan Kepegawaian, ASN di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 3.414 pegawai. Data tersebut belum sebanding dengan luas wilayah Kalimantan Barat, sehingga pada tahun 2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik adanya rekrutmen CPNS yang dikeluarkan oleh Menpan. Sehingga pada tahun ini Kalimantan Barat memperoleh penyegaran tenaga baru sebanyak 126 CPNS. Untuk mendukung program Kementerian Agama Republik Indonesia tentang reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik serta layanan kepada masyarakat, maka pada tanggal 31 Juli 2018, Menteri Agama Republik Indonesia meresmikan penggunaan PTSP ke-7 se-Indonesia di Kalimantan Barat. Dengan hadirnya PTSP tersebut, juga diharapkan Kalimantan Barat menjadi salah satu pilot project zona integritas. Setelah Kementerian Agama Pusat memprogramkan website Mandiri, Kalbar merupakan satker pertama dalam pembuatan website Mandiri yang dirancang oleh tenaga ahli fungsional Pranata Komputer di Subbag Informasi dan Kehumasan. Di tahun 2018 inilah website Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat menduduki terbaik kedua nasional dalam pengelolaan situs web se-Indonesia. Dalam
upaya meningkatkan kerukunan umat beragama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat membangun koordinasi secara intensif dengan FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Maka Kalimantan Barat dinobatkan sebagai kota terukun di Indonesia, yakni dengan mendapatkan Harmony Award sebagai FKUB dengan kategori kinerja terbaik nasional. Tidak hanya itu, Kota Singkawang juga meraih peringkat pertama kota tertoleransi terbaik di Indonesia oleh Setara Institute. Inovasi yang dilakukan FKUB adalah dengan membentuk Kampung Sadar Kerukunan di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kota Singkawang. Dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat telah mengangkat 2.335 orang penyuluh agama Islam di tahun 2018 dan membantu sarana prasarana rumah ibadah Islam sebanyak 12 lokasi. Selain itu, Kabupaten Sambas, tepatnya di Kampung Sulung, telah menjadi daerah percontohan sebagai kampung zakat yang dilaunching oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Untuk mendukung peningkatan layanan di KUA pada tahun 2017 hingga 2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat kembali mendapat bantuan pemerintah dengan SBSN sebanyak 35 lokasi dengan total biaya senilai 39 miliar 600 juta rupiah. Bangunan tersebut juga difungsikan sinergi dengan layanan balai nikah dan manasik haji. Hal ini dapat dilihat dari bentuk layanan yang ada seperti meningkatnya jumlah peristiwa nikah yang mencapai 13.791 per tahun. Salah satu program unggulan lainnya Kementerian Agama adalah layanan haji dan umroh. Pada tahun 2018, jumlah kuota jemaah haji Kalbar sebesar 2.527 jemaah. Calon jemaah yang sudah terdaftar sebanyak 38.429 orang. Kementerian Agama juga mengawasi pelaksanaan ibadah umroh di Kalimantan Barat. Ada 29 travel resmi yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama untuk pelayanan umroh. Jumlah jemaah umroh sebanyak 10.000 orang. Terkait pembangunan asrama haji, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat telah menerima hibah aset tanah seluas 2,3 hektar dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mempercepat proses pembangunan asrama haji tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama telah membangun komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Agama Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat melalui bidang pendidikan madrasah telah menggulirkan dana sebesar 22.973.548.000 rupiah untuk anggaran Sapras. Jumlah madrasah di Kalimantan Barat mencapai 1.050 madrasah yang terdiri dari 71 madrasah negeri dan 980 madrasah swasta dengan jumlah siswa 119.955 orang. Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan Islam juga dilakukan melalui pondok pesantren dan madrasah diniyah dengan jumlah pondok pesantren sebanyak 458 dibantu 39 lokasi dengan total anggaran sebesar 2.175 juta rupiah. Adapun jumlah santri hingga akhir 2018 sebanyak 34.660 orang. Maka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat secara rutin mengikut sertakan siswa terbaik Kalimantan Barat untuk berkompetisi di event nasional seperti KSM, Aksioma, PPMN, PSN, dan Perkemahan Rohis Nasional. Kegiatan peningkatan pemahaman agama dan keagamaan juga dilakukan oleh Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Masing-masing Bimas juga aktif dalam event nasional, seperti Pesparawi untuk Bimas Kristen, Pesparani untuk Bimas Katolik, Jambore Pasaraman untuk Hindu, dan Sipadama untuk Bimas Buddha. Di tahun 2018, prestasi terbaik diraih oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat
melalui kegiatan paduan suara Gereja Katolik atau Pesparani Nasional pertama di Ambon sebagai juara umum kedua setelah Kalimantan Timur. Mari kita wujudkan moderasi beragama untuk kebersamaan umat di Kalimantan Barat. Selamat datang mengucapkan kepada Gubernur Kalimantan Barat. Sebagai umat yang beragama, pada saat kita menjadikan menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa nanti satu doa. Baik terima kasih untuk doa yang sedang. Saya mengapresiasi betul dalam konteks persiapan ini membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Direktur Jenderal Kementerian Agama Indonesia menyampaikan selamat pada Kanwil Kementerian Agama. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kegiatan Rakerda Kanwil Kementerian Agama alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan selamat atas terlaksananya Rakerda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019. Semoga sukses dan jaya selalu. Saya Haji Abdul Baris MPD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi mengucapkan selamat dan sukses terlaksananya Rakerda Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat
modernisasi kebersamaan untuk umat beragama Kalimantan Barat. Selamat atas terlaksananya Rakerda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019. Selamat atas terlaksananya Rakerda Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019.
Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak West Kalimantan is a province in Indonesia that located on Kalimantan Island, with the capital city of Pontianak. This city, known as Equator City because through the equator line. There are 12 regencies in West Kalimantan province, and one of them is Sambas Regency, that known as the city of 1,000 tenun and songket. In this regency, there is one of Man Insan Cendekia from 20 Man Insan Cendekia in Indonesia. There is Man Insan Cendekia Sambas or Insan Cendekia Sambas Islamic State Boarding School that located on Jalan Panglima Daud, Sambas Regency, West Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilal Wanasatria dan saya Ayu Fajri Agustiani. Kami Bujang dan Dare Man Insan Cendekia Sambas mengucapkan selamat datang di bumi Sambas hebat Provinsi Kalimantan Barat. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari nilai keimanan dan ketakwaan. Pada tahun 1996, atas prakarsa Bapak Profesor Dr. Ing B.J. Habibie, BPPT mendirikan SMU Insan Cendekia di Serpong dan Gorontalo melalui program Science and Technology Equity Program bagi sekolah-sekolah yang berada di lingkungan pondok pesantren. Pada tahun pembelajaran pertama 1996-1997, penerimaan siswa SMU Insan Cendekia diprioritaskan bagi siswa-siswi SMU MA kelas 1 dan siswa-siswi lulusan SMP MTS berprestasi yang berasal dari pondok pesantren dan sekolah Islam lainnya. Akan tetapi, mulai tahun pembelajaran kedua 1997-1998, SMU Insan Cendekia memberi kesempatan pula kepada siswa-siswi LTP umum dan MTS baik negeri maupun swasta.
Sejak tahun pelajaran 2000-2001, SMU Insan Cendekia baik yang ada di Serpong maupun di Gorontalo dilimpahkan pengelolaannya oleh BPPT kepada Departemen Agama Republik Indonesia untuk tetap mempertahankan ciri khas penguasaan iptek dan intak. Maka dalam pengelolaan dan pembinaannya, Departemen Agama dan BPPT terus melakukan kerjasama. Selanjutnya, nama SMU Insan Cendekia ditransformasikan menjadi Madrasah Aliyah Insan Cendekia dengan tanpa mengurangi dan mengubah sistem pengajaran secara keseluruhan yang telah berjalan selama ini. Pada tahun 2001, sejak SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 490 tahun 2001, MA Insan Cendekia Serpong berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri MAN Insan Cendekia Serpong. Khusus Insan Cendekia Sambas berdiri dan mulai menerima siswa baru tahun pelajaran 2016-2017. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sambas adalah merupakan salah satu madrasah Insan Cendekia yang ada di Indonesia. Di antara 20 MAN Insan Cendekia yang ada di Indonesia, salah satunya berada di Sambas. Kita beruntung bahwa MAN IC berada di Sambas dan ini menjadi salah satunya madrasah yang berada di wilayah perbatasan. Artinya mengawal NKRI dimulai dari wilayah perbatasan. Sesuai dengan visi dan misi MAN Insan Cendekia adalah bahwa meningkatkan sumber daya manusia yang mempunyai ilmu, iman dan takwa yang kuat dan ilmu pengetahuan yang tinggi serta mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insan Cendekia Sambas yang dalam wujudnya ada di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sambas diharapkan mampu untuk mengawal, mampu untuk menciptakan siswa yang mempunyai prestasi, siswa yang mandiri dan siswa yang islami. Tiga hal itu menjadi tolak ukur keberhasilan bagaimana siswa yang ada di MAN Insan Cendekia menjadi siswa yang unggul di pihak keluarga, unggul di masyarakat, dan mampu menjadi orang yang bisa diunggulkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. MAN Insan Cendekia Sambas adalah MAN yang sangat baru. Tahun ini adalah tahun kedua MAN Insan Cendekia Sambas ada dan lahir di Bumi Pertiwi. Dan jumlah yang ada sampai sekarang ini adalah berjumlah 156 siswa, terdiri dari dua angkatan 2016-2017, angkatan 2017-2018. Semoga dengan lahirnya MAN Insan Cendekia Sambas dapat mewarnai kehidupan di dunia pendidikan, baik itu siswa yang mempunyai prestasi, siswa yang mandiri, dan siswa yang islami. Demikian harapan kita bersama, mudah-mudahan MAN Insan Cendekia Sambas menjadi MAN terunggul, MAN yang ada menjadi bagian kehidupan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.